Yang saya takutkan itu masuk pesugihan. Apa enggak nih, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Doy. Saya Sandi. Masih di PM Channel Official. Buat para pecinta horor dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dirasakan segala urusannya. Amin ya Allah. Teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu salah satu narasumber ya Kang Sandi. Ya, di mana pada waktu itu ada notif nih ke IG kita ya Kang. Jadi menyampaikan pengalamannya. Jadi Bang Ajo ini ingin berbagi cerita pengalamannya gitu. Nah, biar lebih jelasnya seperti apa, kita langsung saja ngobrol bareng Bang Ajo. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang Ajo? Sehat, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Ajo, mungkin sering dipanggil Ajo. Mungkin untuk hari ini, malam ini, saya pengen berbagi cerita gitu. Makanya saya sengaja nge-DM ke Kang Idoy sama Kang Sandi. Mungkin untuk pengalaman hidup lah gitu, yang dijalanin sama diri saya sendiri, Bang. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Bang, pada waktu itu kejadiannya pada tahun berapa tuh? Nah, pas kejadian itu awal mula nih Bang ya. Awal mula saya itu merintis usaha di bidang sembako gitu sama istri Bang. Awal mula 2012 itu 2012. Terus berjalan waktu 2013, 2014. Lagi enak-enaknya nih Bang nih. Lagi enak-enaknya, ada kemajuan lah usaha. Mungkin adalah kita buat bekal, buat apa untuk menghidupi anak istri Bang. Nah, nyampe lah dalam satu titik itu di 2017 Bang. 2017 itu saya sama istri ada permasalahan yang nggak bisa di masalah hal bisnis itu Bang. Nah, dari itu saya masih jalanin itu Bang, tapi ternyata lebih terpuruk Bang gitu. Nah, ini Bang, makanya saya pengen bercerita itu ada sedikit pengalaman saya dalam masalah perjalanan hidup Bang. Ya. Nah, dari itu maka saya tuh memutuskan berhenti Bang itu di bidang itu, di usaha sendiri gitu. Ya, usaha sendiri sama istri. Saya memilih jalan untuk kerja Bang, untuk kerja. Nah, kebetulan teman saya ngajak kerja Bang ke daerah, masih di Jawa Barat, di daerah Sukabumi Bang. Nah, saya mungkin sama istri juga udah sharing lah, ya udahlah, daripada kita yang udah nggak jelas ini, mendingan kerja seperti biasanya. Nah, dari situlah saya berangkat tuh Bang. Pada waktu itu, kalau boleh tahu, Abang itu bekerja di bidang apa? Nah, kebetulan yang temen itu ngajak itu di bidang pembangunan nih Bang. Pembangunan. Properti gitu Bang? Bukan, untuk gudang SPBE Bang. Gudang SPBE yang di daerah Bekasi itu. Di Bekasi, untuk gas lah itu Bang. Nah, saya berangkat tuh Bang. Berangkat sama temen. Nah, pada saat nyampe lokasi itu masih nol,
masih nol, baru dibuka lahannya juga. Nah, itu daerah Bekasi itu kebetulan pas nyampe ke titik lokasi yang mau saya kerjakan itu, titiknya itu ya dibilang masih pedalaman, ya. Soalnya rumahnya juga masih sedikit, mungkin karena lahannya yang harus luas ini Bang ya, buat gudang itu kan. Nah, pada saat itu kebetulan juga nih di tempat itu tuh berdampingan kayak gini nih Bang, yang dia mau dibangun sama tim itu berdampingan sama makam keramat loh Bang. Oh, Makam. si tempat yang mau dibangun. Iya, kebetulan itu batasnya bangunan itu mepet sekali sama makam keramat tersebut. Iya. Nah, itu kalau misalkan orang Sunda itu Bang biasanya suka amit lah gitu kan. Saya juga takut lah gitu kan. Iya. Apalagi kita posisinya ngerantau ya. Iya, ngerantau. Soalnya takut juga daerah orang gitu kan. Kita belum tahu daerah itu seperti apa dan gimana. Ya. Nah, dalam jangka itu waktu pertama kerja nih Bang. Waktu pertama kerja kita bikin pondasi tuh Bang. Pondasi di batasan itu. Di batasan itu ternyata kaget juga sih. Ternyata yang dibangun itu makam loh Bang. Oh, Pemakaman itu umum. bekas silahannya itu bekas pemakaman gitu. Iya, pemakaman umum yang kebetulan saya gali buat pondasi. Kegali lah Bang. Itu Oh, masih ada masih ada tengkoraknya. tengkoraknya, kain kafannya. Ada sebagian udah pada hancur sih Bang. Soalnya itu di makam itu kan umum Bang. Ya. Itu saya menemukan galian di situ itu tengkorak tuh banyak. Tapi untuk si makam keramat sendiri itu diratain nggak Bang kalau gitu? Nah, kalau misalkan si makam keramat tuh posisinya itu di luar. Oh, di luar. Di luar. Cuman rapat banget Bang sama benteng yang kita bangun. Nah, dari itu pertama lah itu membangun pondasi. Nah, ada kejanggalan mungkin ya yang namanya orang kan nggak tahu, mungkin nggak ada pamit, nggak ada apa, mungkin adalah kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu kan. Ya. Nah, saya tuh lanjut nih Bang ya. Jadi seolah-olah kan saya merantau tuh. Kita datang ke sana bukan cari musuh atau cari lawan, kita niat kerja nih Bang. Nah, pada saat itu kebetulan saya kan orangnya itu suka ngobrol lah sama orang-orang yang disebut daerah-daerah baru itulah, buat pengalaman gitu kan, mungkin sharing untuk apalah, untuk kemajuan atau gimana pun Bang, yang namanya hidup kan untuk pengalaman. Nah, dalam jangka waktu mungkin ada 3 hari lah, ada yang ngomong katanya Bang, hati-hati kalau misalkan ngerjain di sini, katanya Warga setempat. iya loh, soalnya kan gini, yang saya aneh juga kan, yang tempat dibangun itu paling bisa kehitung jari Bang. Rumah itu ada 4 rumah Bang, jaraknya pun berjauhan Di sekitaran situ. iya. Nah, pada waktu itu saya pun sampai merinding juga pas waktu datang ke situ tuh. Di makam itu ada sesajen itu Bang, kayak kaki ayam kan gitu kan, terus bunga-bunga itu udah biasa lah Bang ya, terus kopi lah, apalah, kelapa muda itu. Terus yang saya anehnya itu ada kaki ayamnya udah banyak itu Bang, berarti makam itu sering datengin Bang. Nah, kalau saya sih lempeng-lempeng aja nih Bangnya, soalnya kan saya tujuannya dari rumah itu kerja kan gitu. Nah, pada saat itu mungkin udah seiring dengan waktu saya ngobrol dengan
orang sana mungkin dalam jangka waktu 10 hari lah, 10 hari itu kita seling ngobrol nih Bang, istirahat ngobrol. Terus pas waktu istirahat maghrib pun kita kan udah berhenti kan kerja. Nah saya sambil ngopi itu. Nah saya Bang itu di situ ada menemukan kejanggalan yang terjadi di luar nalar nih Bang. Setelah 10 hari itu. Setelah 10 hari itu saya kok aneh. Yang saya aneh itu orang itu buka warung itu kecil loh Bang warungnya. Mungkin lah bisa gak seperti kayak glosir-glosiran Bang, kayak glosir-glosiran, tapi tingkat kemajuannya itu Bang, tingkat kemajuannya agak di luar yang bisa diprediksi sama warung-warung biasa lah gitu. Nah dari itu timbullah rasa penasaran saya nih Bang, timbul rasa penasaran saya, akhirnya saya memberanikan diri untuk ngobrol sama dia, sharing lah. Soalnya kan dulunya saya kan backgroundnya itu di usaha sama juga kan gitu, jualannya gitu. Nah dulunya tuh orang itu tertutup banget Bang, kok aneh kata saya kan. Warung biasanya kalau misalkan kita beli sambil ngopi di situ, diajak ngobrol, welcome Bang. Tapi ini kayak tertutup lah. Jadi kayak khusus aja yang buat beli atau ngopi. Jadi kalau biasa kita ngopi di tempat ini, yang punya warung pun kalau misalkan kita nggak ada teman, dia suka nemenin ngobrol kan ya Pak ya. Paling nanya-nanya. Ya nanya-nanya. Nah mungkin itu juga saya prosesnya sampai saya pengen tahu jawabannya gitu kan. Tahu jawabannya itu, maka mungkin dia juga bosan sama saya. Ya alhamdulillah lah ada jawaban. Nah jadi gini katanya Kang ke saya tuh ngomong, jadi warung itu hanya buat kedok, kamu plase. Saya pun kaget Bang. Jadi apa dong yang dijual atau gimana? Enggak Berarti Bang, hanya untuk mengalihkan perhatian dari orang-orang aja mungkin Bang ya. iya. Jadi pas saya tanya jawabannya, yang pada intinya itu dia bilangnya gini aja, Bang warung saya tuh cuman kedok aja, yang berjalan itu uang yang dibelanjakan sama kita bisa balik lagi loh. Bisa gitu ya? Iya, makanya saya kaget. Jadi kagetnya tuh antara percaya dan tidak percayanya itu loh. Nah seiring dengan waktu mungkin saya itu ada kerja di situ, mungkin kontraknya juga agak lama, mungkin karena bosan atau gimana atau kasihan lah, nggak tahu lah gitu kan, sehingga dia tuh ngasih bocoran Bang. Oh ada ajakan lah. Ada ajakan, katanya kalau bahasa Bekasi itu kan agak emang Sunda Bang, tapi keras gitu kan. Tapi ya udahlah, soalnya kan saya tuh menjalani kehidupan itu dari usaha lagi ini, banyak yang nagih, banyak yang apa, tapi saya kan nggak cerita sama orangnya saya itu kan. Nah baru saya cerita sama orang itu Bang, tekanan batin, takut yang datang ke rumah nagih utang kan seperti apa, saya pun pertamanya itu nggak berani Bang. Nah ada bujukan, kalau abang nih misalkan kata orang itu Bang, yang punya warung itu. Yang punya warung itu kalau misalkan kita punya pengen ada kemajuan, udahlah lakonin kayak saya katanya gitu. Terus prosesnya seperti apa? Yang saya takutkan itu masuk pesugihan apa enggak nih Kang? Nah mungkin saya juga bingungnya itu, tapi kebutuhan mendesak, beban kehidupan semakin berat Bang. Akhirnya saya tergiur nih Bang, oh proses, saya tanya juga tuh sama orang itu, prosesnya kayak gimana? Oh prosesnya itu gini, kamu katanya berangkatlah dari sini berbekal mungkin
uang yang seri. Maksudnya saya juga nggak ngerti uang seri itu berapa. Yang misalkan katanya gini nih, nomor serinya itu mungkin ada bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bang, tapi yang 9999 seperti itu. Angka yang sama minimal 5 lah katanya gitu. Nah dari itu pun bang cari uang itu susah loh bang. Nah cari uang itu mungkin saya juga waktu itu kan ya telepon teman-teman atau gimana, mungkin barangkali cari uang itu misalkan dapat lah. Ya kebetulannya itu bang dapat juga itu uang itu. Nah saya pun prosesnya itu mempertanyakan seperti apa. Nah saya disuruh lah berangkat ke daerah, boleh sebutin bang? Boleh. Oh, Garut lah, daerah Garut. Nah saya pun gak langsung berangkat, soalnya kan saya beresin dulu pada waktu itu hari Rabu. Mungkin kalau misalkan di proyekan atau di mana itu kan hari Kamis tuh yang kita upah kita dibayar itu. Nah saya hari Kamis itu saya udah dapat bayaran dari upah. Nah, waktu itu hari Jumat itu saya pulang bang, saya ngajak teman tuh udah nggak tahu kita ke Garut. Buat apa ke Garut katanya kan gitu. Yang ya teman saya itu inisialnya DN bang, inisialnya DN itu. Jadi dia tuh nggak tahu perjalanannya itu seperti apa, tujuan saya ke Garut seperti apa, gimana. Nah dia pun nganter bang, Nah berangkatlah saya ke Garut, yang dikasih alamat itu sama orang Bekasi itu bang. Berangkat saya ke Garut. Tapi sambil bawa uang yang serinya sama. Bawa uang seri itu, terus bawa dupa itu, terus kayak bunga 7 rupa lah gitu kan ya. Terus sama terakhir itu telur ayam kampung bang gitu. Saya berangkat ke sana, saya berangkat pagi, nyampe ke sana hampir maghriban lah, soalnya macet gitu kan, hari libur. Nah saya tuh nyampe lah ke tempat tujuan itu bang. Nyampe ke tempat tujuan itu, yang saya kaget juga bang, pertama saya ketemu sama juru kunci ya bang, juru kunci yang saya tuju itu, dia udah tahu loh bang, udah tahu tujuannya apa itu. Saya itu belum ngutarain tujuan saya, dia juga udah tahu. Saya juga kaget. Nah ya dari itu ya udahlah saya nekat juga, modal nekat, soalnya saya didorong sama kebutuhan lah untuk bayar apa inilah kesana kemari. Akhirnya saya disuruh nginep bang. Nginep itu di rumahnya juru kunci itu kan ya. Saya tuh malam tuh berangkat ke gua lah gitu kan, ke goa yang tempat-tempat seperti itu. Itu prosesnya pun dikirain saya kan 1 hari, ternyata bukan bang. Itu prosesnya itu kan 3 hari bang. Di gua tersebut itu. Iya, di gua tersebut itu 3 hari. Di situ bang, ngeri loh bang, asli. Malam kita kan masuk dari jam 10 malam sampai kita dijemput jam 3 pagi pun nggak pulang kan 3 hari itu. Nah hari keduanya seperti itu, hari ketiganya seperti itu. Mungkin saya kan, ini udah lama saya kan dapat belum dapat jawaban nih.
Setelah 3 hari Belum itu. dapat apa-apa. belum dapat apa-apa bang. Nah, itu selama di Kuala itu selama 3 hari prosesnya seperti apa sih, Dok? Prosesnya itu bang, saya di depan saya itu ada sajen lah, sajen yang saya bawa itu, uang itu ditaruh di situ lah, cuman pakai kain kapan bang, pakai kain kapan. Kain kapan tuh berarti buat tikernya gitu. Iya, buat tikar si uang itu katanya gitu. Ya pas singkat cerita nih bang, singkat cerita pas hari ketiga itu kunciannya pun berbicara, juru kuncinya itu bang, aduh katanya, kok ini nggak bisa katanya gitu. Karena apa tuh? Saya juga nggak tahu bang, Apakah kurang sesajen? apakah kurang sajennya, apakah prosesnya ada yang kurang, misalkan, saya juga nggak tahu. Cuman pas paginya itu, pas dijemput saya dari goa itu jam 3, saya udah ngopi lah di situ kan sama juru kuncinya itu, sama kunciannya itu, ada obrolan, timbul obrolan, katanya gini, bagian kamu nggak ada di sini, bagian kamu nggak ada di sini. Saya juga merasa kecewa lah bang, Ya. udah buang waktu 3 hari, Udah jauh-jauh. udah jauh-jauh datang ke situ, akhirnya nol lah, nggak ada hasil. Cuman katanya gini, kalau kamu bener pengen ngejar yang kamu inginkan, uang bisa kembali lagi, kalau misalkan dibelanjain kembali lagi ke kita, berangkat aja ke sana katanya. Oh, jadi dia ngasih petunjuk lagi. Petunjuk lagi bang, Ngasih tempat. iya ngasih tempat bang. Tapi pas ke gua itu Bang Ajo ini sendiri apa sama kawan atau Enggak, saya sendiri bang, saya sendiri. Teman yang bareng sama saya itu pas kerja di yang enggak, sebelumnya? jadi dia nggak ngikut waktu saya ritualnya itu. Oh, Jadi dia tinggal aja di rumah juru kunci itu. dan Soalnya kan ikut ya ritual nggak ikut berarti. ritual, soalnya kan tujuannya saya. Nah kembali lagi kayak yang tadi Kang ya. Terus saya juga dikasih alamat. Kok ini dikasih alamat lagi kata saya. Nah dari alamat tersebut mengarahlah ke daerah, kalau nggak salah itu masuknya Purwakarta apa mana ya, daerah Gunung Hejo bang. Nah, itu dari Purwakarta. Purwakarta. Kaget juga bang, kok saya diarahin ke situ. Nah mungkin saya juga berpikir dulu apa saya tempuh apa enggaknya nih bang ya. Berpikir dulu, mungkinlah saya memutuskan pulang dulu lah, soalnya saya juga udah dapat alamatnya, misalkan harus ke situ yang kita tuju, ini juru kuncinya si Mbah inilah gitu, ada gitu kan. Nah saya pulang ke rumah, istri saya nanya gimana katanya, yang kamu tuju itu berhasil apa enggak katanya kan gitu. Oh berarti Bang aja sebelumnya pas masih kerja di yang sebelumnya, pas mau berangkat ke gua itu bilang dulu ke keluarga berarti? Bilang dulu saya bang ke istri, cuman istri itu beda lah responnya. Cuman saya didesak dengan keadaan bang, Nah saya pulang dari daerah Garut itu, nyampe lah ke rumah, istri pun beda juga respon. Nah timbullah keributan bang, saya juga ada pertengkaran kecil lah ini katanya gitu. Tapi yang namanya jujur nih bang, yang nama desakan kebutuhan ekonomi Kang ya, kita di rumah takut ada yang nagih, ya kan, kita kebutuhan sehari-hari kita harus ada kan buat jajan anak lah gitu kan. Akhirnya saya itu memberanikan diri bang, nekat lah gitulah, memberanikan diri berangkat ke sana yang dikasih alamat. ya. Dan abang pada waktu itu berangkat
Sama siapa sendiri atau ditemenin? Enggak bang, kebetulan yang teman itu yang satu itu yang berinisial DN itu ikut lagi bang. Nah saya bertiga waktu itu berangkatnya sama teman satu lagi. Kebetulan juga teman saya juga perjalanan hidupnya itu hampir mirip lah sama saya gitu. Makanya ayolah katanya gitu, kalau misalkan hal itu menjanjikan gitu kan, Intinya satu frekuensi. ya satu frekuensi kan Satu gitu. tujuan. Ya satu tujuan. Soalnya tujuannya juga sama, dia juga perekonomiannya lagi down mungkin. Nah berangkatlah saya bang, bawa bekal yang dianjurkan ini sama juru kunci yang di Garut itu, sarjannya juga bawa juga bang. Beda lagi lain cerita yang waktu kita sarjannya juga. Apa lebih ribet? Apa? lebih- Enggak bang, jadi lebih menurut saya lebih mewah gitu. Soalnya harganya pun juga, aduh, itu kan nggak murah lah. gak murah gitu. Kita harus bawa kemenyan. Kemenyan tuh bukan kemenyan yang di warung-warung biasa gitu. Kemenyan itu harganya pun juga bang, aduh, mahal juga kemenyannya itu. Ya saya terus terang nih bang, patungan sama yang teman saya yang tadi beli itu kemenyan itu. Nah udah sajiannya kita lengkap, terus uang recehannya pun juga udah harus ada bang, harus ada itu bang buat syarat lah gitu kan. Uang yang zaman dulu itu bang, yang 100 perak. Mayang itu ya? Iya, nah itu yang koin itu, yang uang-uang seperti itu. Nah saya pun ya dapatlah gitu kan itunya. Nah saya tuh berangkat ke sana bang, berangkat ke daerah Gunung Hejo itu. Perjalanan mungkin adalah itu hujan kan, dari pagi kita berangkat itu, dari pagi sekitar jam 5:30 lah. Kebetulan daerahnya masih itu musim hujan bang, musim hujan. Kita jalan tuh nggak lancar gitu, soalnya kan kita bertiga. Teman saya kebetulan nggak bawa mantel satu. Ya hujan, berhenti hujan, lanjut lagi gitu. Sampai sana pun waktu ke itu tuh udah malam banget bang. Sampai di tujuannya. Sampai di tujuan itu. Nah sampai di tujuan itu kita tiba tuh di warung kedinginan nih bang. Ngopi lah dulu tuh, ngopi. Banyak orang ternyata. Banyak orang juga loh bang. Berarti mereka juga sama tujuannya seperti Bang Aja berarti. Bener juga bang itu. Iya. Saya tuh mungkin kan kalau misalkan di tempat ngumpul kayak gitu, ngapain gitu yang datang ke sini, hutan juga bang. Di situ banyak orang tujuannya apa kan gitu. Adalah obrolan dulu gitu kan. Berbagi cerita lah gitu kan, berbagi cerita. Ketemulah saya sama orang Cina pada waktu itu bang. Cina juga datang loh ke situ, ke tempat itu. Cina tuh barengan sama, berdua dia datangnya itu sama orang Sukabumi, diantar sama orang Sukabumi, Cina itu. Ya saya juga sebenarnya sih malas juga untuk bertanya, cuman dia saking seringnya bertanya, makanya saya tanya balik. Oh tujuan si Koko datang ke sini tuh, dia jawab bang. Jawabnya tuh, masa nggak tahu, katanya yang datang ke sini tuh pengen cepet kaya bang. Oh dengan cara apa kata saya itu? Ya pesugihan lah katanya kan gitu. Oh berarti yang datang ke sini tuh kan saya nggak tahu nih, yang dari awal itu di Gunung Hejo itu seperti apanya kan gitu bang. Oh berarti pesugihan semua yang datang ke sini itu, kata saya tuh tujuannya untuk cepat kaya, jalan pintas lah gitu. Nah dari itu
Cobalah kita pada waktu malam pertama ya naik ke atas itu, dan juru kuncinya itu bilang kan ya, yang udah saya bawa perbekalannya itu sajennya apalah udah komplit lah semuanya. Nah kita pun dari bawah itu barengan jalan sambil ngobrol dikit lah gitu kan. Ternyata bang, pas di saat tibalah kita di atas, ada persimpangan. Ternyata ada persimpangannya itu bercabang kan tuh jalan itu kan, ada 2. Nah kita berpisah di situ tuh bang, berpisah soalnya kan tujuan saya sama si Koko mungkin beda ya bang ya. Kalau si Koko itu untuk pesugihan, kalau saya kan ngejar uang itu. Nah, Jadi beda jalur ya. beda jalur. Jadi yang ke kiri itu ada 3 katanya bang, tiga goa lah gitu, atau 3 tempat. Nah itu yang pertamanya itu ngipri kan, yang kedua itu sama monyet lah bang itu. Cuma yang lebih ngeri itu sama buta hijau gitu. Itu ada 3 tempat ya bang, dan setiap tempat itu berbeda-beda. Nah apakah sesajinya juga beda bang? Beda katanya gitu, kata guru kuncinya itu, juru kunci itu bang. 3 tujuan itu emang berbeda, syaratnya pun itu beda bang. Kalau misalkan yang pertama nih kan, yang pertama nyipri lah, nikah sama jin lah atau siluman lah apalah gitu lah, persyaratannya nikah kan seperti itu. Nah, yang kedua itu sama monyetnya itu kayak dia itu adalah syarat-syarat tertentu. Cuman yang lebih ngagetkannya lagi itu yang sama buta hijau itu bang. Jadi udah ada kontrak lah seperti itu. Jadi ada tumbal Lebih ekstrim itu. Tapi ketiganya itu semuanya menggunakan tumbal. Jelas bang, menggunakan tumbal. Hari juga sekali. Iya betul. Ya soalnya katanya sih, tapi saya kan nggak pernah coba kan, saya nggak mau juga seperti itu. Yang lebih ngerinya itu kan di buta hijau. Menurut dia, yang lebih hasilnya itu lebih banyak sampai MM-an gitu kan, jumlahnya menggiurkan itu bang. Dia ngorbanin orang-orang terdekatnya itu bang. Orang terdekatnya itu kayak saudara, kayak udah deket lah gitu kan. Ya yang lebih parahnya lagi, anaknya pun juga menjadi korban juga. Jadi korban juga yang orang itu tuh yang lebih disayangi sama kita itu perhatiannya lebih lah, anak lah seperti itu. Itu hasilnya pun katanya lebih besar jumlah nominalnya itu, sampai mencapai berapa miliar lah kan gitu. Nah kembali lagi ke tujuan saya bang. Tujuan saya itu kan ke kanan saya kan, ke kanan itu saya ada kan di situ yang paling atas di petilasan Eyang Prabu Siliwangi bang. Cuman kita bisa balik lagi bang, jadi nggak seperti kan 7 hari katanya kata juru kunci itu. Yang hari pertama kita turun lagi, kalau misalkan naik nih jam 10, udah di situ kita dikasih lah itunya kalimahnya bang, kalimahnya untuk zikiran gitulah kalau saya kan ya. Nah jam 2 kita turun ke bawah bang, itu. Nah hari ke-1, kedua, ketiga dan keempatnya itu kita bisa turun nih bang, Nah kalau hari mau ke-5, ke-6, ke-7-nya kita semedi di sana, Nah udah itulah cerita dipercepat ya bang ya, dikit ya. Hari keduanya begitu pun sama. Cuman hari ketiganya nih teman saya itu yang kan kita barengan datang tuh 3 orang nih, 3 orang. Inisial yang satu DN kan yang Dia ikut naik ke atas. Ya kalau DN enggak bang, Nunggu di bawah ya. yang nunggu di bawah. Oh yang nganter itu ya? Yang nganter itu satunya lagi yang perjalanan hidupnya kayak saya seperti sama lah itu kan, kesusahannya apanya kan gitu bang. Nah itu temen yang satu itu pas hari ke-4 kalau nggak salah ya bang,
itu dia udah nggak sanggup, soalnya yang pertama nih dia lolos, yang keduanya itu ada kayaknya penampakan atau gangguan kayak hewan buas itu katanya itu. Nah yang lebih parahnya lagi hari keempat nih Bang, kata dia sih ya, hari keempatnya itu, nah dia didatengin lagi Bang, ada gangguan lagi kayak hewan buas lah yang mau nakam dia. Nah dia pun memutuskan dia mundur. Kalau mundur Bang dari jadi itu dia nggak lanjut ya mundur. Nah kalau saya kan Bang udah perjalanan hidup kebutuhan, masalah utang piutang apa gimana, soalnya kan saya dari rumah itu berangkat udah bulat lah tujuan saya itu ya, saya yang ini naik Bang ke atas, yang lanjutin sendiri itu. Nah dari itu hari kelima, keenam, ketujuhnya itu Bang, saya sambil semedi di situ. Kan kata juru kuncinya itu Bang, itu kan sajennya tuh udah digeletakin lah semuanya itu kan. Oh ya udah disiapin semuanya. Kalau misalkan katanya sampean itu lulus katanya nih Bang, hari ke-6 ke-7-nya pun juga sama, uang yang disediain buat alatnya itu supaya kita uang itu balik lagi ke kita, udah dibelanjain lah gitunya, balik lagi ke kita itu. Cirinya katanya, kata si juru kuncinya itu, nah uang tersebut bakal ngelipet sendiri tuh Bang katanya. Ya ngelipet sendiri. Nah itu pun nggak terjadi sama yang dikatakan sama si juru kunci itu. Oh setelah Bang Ajo 7 hari menyelesaikan itu. Bahkan sosok pun nggak ada yang muncul pada waktu itu. Pada waktu itu ke saya nggak ada sosok muncul pun, cuman ya ada sedikit lah bisikan-bisikan apalah itu, yang penting tujuan saya tercapai aja Bang gitu. Tapi suara yang temen Bang Ajo denger, Bang Ajo denger juga? Nggak muncul ke saya Bang, nggak muncul. Ya anehnya seperti itu Bang, ke dia muncul, ke saya tuh enggak. Makanya kan itu. Nah dari itu katanya jadi nggak tuntas tuh selama 7 hari itu. Langsung lah juru kunci itu naik nemuin saya, ngejemput. Belum juga 7 hari, waktu pas ke-6 harinya Bang, saya dijemput sama juru kunci itu. Katanya percuma diterusin juga, katanya gak bakalan berhasil Bang. Ini Mbah, kok nggak bisa tercapai tujuan saya udah buang waktu atau gimana. Nah si juru kuncinya itu berbicara, katanya orang tua sampean atau leluhur sampean itu ada yang ngulik lah gitu Bang, ada yang ngulik sama Eyang Prabu Siliwangi itu Bang. Ya yang namanya itu kan saya juga kecewa. Iya Bang, kecewa ya, tapi udahlah, saya juga nggak bisa memaksakan, soalnya kan masalah seperti ini bukan kita bikin apa yang sesuai dengan kita inginkan tuh Bang gitu. Nah saya turun juga lah. Nah kebetulan juga pas saya turun, si Koko itu yang sama yang pertama itu ketemu lagi di persimpangan pas itu. Nah si Koko kenapa ketemu lagi gitu saya. Nah sambil jalan lah kan Bang, yang sambil turun ke bawah si Koko pun bercerita katanya gitu. Saya juga katanya, kan saya pengen tujuannya besar katanya Kang, saya harus ngorbanin siapa dan siapa ditanya dulu. Jadi ada tulisan-tulisan yang semacam gini lah, yang dikorbankan itu siapa dulu kata si Koko juga. Kalau saya kan dalam hati saya nih Bang, saya mah nggak bakalan mungkin berani gitu kan. Kalau dia kan ya bodo amat lah gitu kan, perjalanan hidupnya dia kan nggak tahu. Kalau saya nggak sampai segitunya. Soalnya kan saya juga kan berpikirnya itu saya tujuan seperti ini untuk
buat menghidupi anak istri saya, Bang. Nah, saya iseng tuh nanya, Bang, sama si Koko, mau dikorbaninnya siapa? Kata Juru Kunci, kalau misalkan lebih besar itu saudara katanya. Oh, berarti yang saudara atau orang yang disayang lebih hasilnya lebih gede. Hasilnya lebih gede katanya kan gitu. Kata saya, ya ampun, ini kan saya nggak sempat kepikiran, nggak terlintas di pikiran saya, Bang, untuk mengikuti perjalanannya si Koko, walaupun karena memang tujuan dari awalnya itu Bang Ajo datang situ cuma ingin uang, ingin uang itu aja. Iya, ya yang dibelanjain kembali lagi sama kembali lagi sama kita gitu kan. Itu pun nekat, udah nekat, bener-bener nekat itu. Saya juga tadinya kan dari awal-awal saya nggak sempat kepikiran seperti itu, cuman dengan kebutuhan saya yang mendesak ya Kang ya. Jadi apa boleh buat lah, saya tiba di bawah sambil ngopi-ngopi atau gimana juga. Adalah yang orang itu kan kita barengan itu nggak sama si Koko aja, Bang, yang di bawah, yang ada pernikahan sama Nyipri itu kan, yang ada. Katanya dia kayak linglung, Bang, linglung. Yang itu tuh yang memilih untuk Nyipri itu, Bang, dan Nyipri nikah sama jin ataupun apalah gitu kan ya. Dia kayak linglung, Bang, kayak jati dirinya tuh hilang loh, Bang, kayak yang dibawa kemana kan gitu. Itu bagi saya itu pengalaman lah gitu kan, pengalaman yang untuk gambaran saya, oh ternyata di Gunung Hejo itu bukan tempat untuk itu, tapi khusus untuk pesugihan, Bang. Tapi ini kayaknya untuk pernikahan sama yang tadi itu Ipri itu sama juga membutuhkan tumbal. Kalau Ipri itu katanya sih membutuhkan tumbal sih, iya. Kalau misalkan katanya dia udah nggak menjalin hubungan. Oh ya. Berarti kalau itu lebih intens ya? Lebih intens gitu. Tapi ya mungkin penghasilannya, Bang, agak sedikit kecil lah daripada yang dua itu. Tapi yang saya aneh tuh, Bang, 3 tempat itu yang lebih seremnya itu yaitu yang ke Buta Ijo itu. Ya, Buta Ijo. Nah, Abang sendiri selama 7 hari di situ mendapatkan hasil nggak, Bang? Nah, itu cuman kata si Juru Kuncinya itu, kamu kan nggak berhasil katanya, Bang, katanya nggak berhasil untuk tujuan itu, cuman ada cenderamata atau oleh-oleh lah, hadiah lah misalkan. Tuh saya dikasih tuh, Bang, dikasih barang bentuknya persegi 6, tapi saya lihat tuh bahannya itu dari kulit harimau, Bang, kulit harimau. Nah kan saya nanya nih, kegunaannya untuk apa juga kan ini, saya kan nggak tahu nih, Bang. Ada bacaannya lah, apalah gimana lah katanya gitu. Ini kan ada bacaannya, saya dikasih, cuman inilah buat ntar juga sampean membutuhkan. Jadi inilah rezekinya sampean itu katanya. Nah tibalah gitu, Bang, saya pulang lah gitu kan, pulang. Nah jarak 2 bulan, walaupun saya gini pas datang ke rumah saya ada pertanyaan dari istri juga, ya kecewa katanya kan gitu. Makanya nurutlah kata istri itu ke saya katanya kan gitu. Tapi kan saya, Bang, dengan desakan dari orang-orang atau kebutuhan, tapi kan saya lakukan. Nah dari itu, Bang, berjalan lagi lah saya itu, ngerintis lagi dari nol. Jadi setelah pulang dari Gunung Hejo, Bang itu mulai merintis lagi usahanya. Berarti Bang Ajo nggak kembali ke pekerjaan yang dulu waktu di Bekasi berarti ya? Nggak kembali, cuman saya menjalani itulah gitu. Nah dari itu, Bang, saya kan
adalah kemajuan sedikit-sedikit walaupun nggak besar gitu bang. Usaha Tapi yang pas usaha ya dari yang awal itu. dari awal itu ada kemajuan sedikit-sedikit, cuman nggak apa-apalah gitu kan, kita syukuri aja. Cuman saya penasaran tuh bang, soalnya kan saya dikasih barang itu, kemudian saya 3 bulan ke sana lagi bang, ke sana lagi ke Gunung Hejo lagi untuk doa lah, misalkan ziarah kubur apa gimana lah gitu kan ya. Nah kebetulan juga bang, ketemu lagi sama yang si Engko itu. Iya. Cuman si Engko sama orang Sukabuminya itu, si Engko nggak ikut bang. Oh. Si Engko nggak ikut. Oh. Otomatis lah bang, dia masih kenal sama saya bang, masih kenal. Sambil ngobrol lah gitu kan. Oh kata dia, kata orang Sukabumi itu, bang memang diterusin yang dulu. Enggak lah bang, kata saya cuman ini aja, ziarah kubur atau gimana lah sama gitu kan. Nah kalau saya beda bang, katanya, saya sakit hati saya katanya. Sakit kenapa Kang? Kata saya, kan itu bukan orang Cina ya, yang di situnya itu orang Sukabumi. Temennya itu. Saya katanya gini, dia kan dapatnya besar tuh, dapatnya besar katanya, sampai miliaran katanya. Kata dia sih, saya nggak tahu. Dia cuman dikasih 20 juta. Si temannya itu tuh. Si temannya itu. Ya, si temannya itu dengan harapan mungkin ya, apakah minjem apa gimana, tapi dia nggak ngasih, cuman ngasih 20 juta itu. Makanya saya yang nganter katanya, cuman dikasih 20 juta. Nah, dari itu ngikutin gitu jalan ceritanya Singko. Mungkin dia juga udah sakit hati, nekat lah gitu kan, mungkin kayak gitu lah. Nah, dari itu bang, dia mungkin udah ngobrol lah sama juru kuncinya itu. Nah, dia mau lebih kaya dari Singko, soalnya mungkin ada unsur dendam ya, ada unsur dendam, mungkin dia cuma dikasih nominal uang 20 juta gitu kan. Dan itu pun mungkin perasaannya dia kan kecewa gitu kan. Nah dari itu dia pengen lebih kaya tuh bang. Dia mungkin naik ke Gunung Ijo. Nah saya berangkat lah barengan lagi itu bang ke atas, bisa lagi di atas. Cuman dia cuman 1 malam sama saya, sama ketemu lagi. Soalnya kan dia juga mungkin dikasih waktunya sama lah kayak. Cuman dia itu bang dapat ceritanya susah. Ya kan ngobrol sama saya kan sambil berjalan itu turun ke bawah itu. Dia dilempar bang, jadi nggak diterima katanya gitu, nggak diterima. Soalnya dia kan sempat nganter Singko itu. Nah yang nganternya itu nggak bisa. Nggak bisa dia itu, nggak bisa. Oh berarti setiap orang tuh yang habis itu hanya dikasih 1 kali kesempatan mungkin. 1 kali kesempatan bang. Mungkin dia seperti inilah. Misalkan kalau beda lagi dengan ceritanya, misalkan dia nggak nganter Singko gitu. Masing-masing Kan gitu. Kalau dari awalnya pengen hal seperti itu, ditendang lu bang kan, sampai ada bekas luka loh di sinilah katanya, dilempar lah. Berarti si temennya Singko itu nggak sempat semedi berarti? Semedi bang semalam, cuman nggak diterima. Nah dari itu katanya, walaupun gimana caranya nggak bakalan lulus, udah percuma aja. Nah juru kuncinya itu kebetulan kita kan udah dibilang inilah gitu kan, udah kesana sering mungkin kalau saya. Nah si teman yang di itu Singko itu ditawarin bang, kalau misalkan wah udah aja beda jalur katanya kan gitu. Dia kan dari Sukabumi katanya kan gitu, udah aja ke Pacilasannya Eyang Prabu Siliwangi katanya gitu. Nyobain yang Mbak Aco pernah lakuin ya. Cuman beda bang, kalau saya kan tujuannya itu uang ya, uang, tapi saya bawa uang, kan uang tersebut dibelanjakan supaya balik lagi ke kita.
Kalau itu beda bang, tanpa ini ya, tanpa ada tumbal. tanpa ada tumbal bang. Nah dari itu mungkin dia jalanin mungkin ya, soalnya kan dia juga udah sakit hati apa gimana nya tersinggung. Nah, Bang Ajo, dari pengalaman hidup Bang Ajo sendiri, ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman? Oh ya, mohon maaf nih teman-teman ya, saya cuman berpesan aja dari pengalaman hidup yang saya jalani. Mungkin teman-teman juga ada ya perjalanan seperti saya di ekonominya, mungkin lagi down atau gimana. Tapi jangan aja tergiur dengan cara seperti ini. Soalnya dengan perjalanan seperti ini memakan modal apa gimana itu besar lah. Tidak semua hal yang dilakukan seperti ini terwujud. Iya. Nah, yang lebih enaknya itu bang, kerja bang. Yang bisa dilakonin itu Aman juga ya. aman juga. Kerja. Dengan kerja gitu kan, udah jelas lah gitu kan imbalan kita seperti apa gitu bang. Ya gitu aja bang dari saya. Makasih bang ya. Mungkin dari Kang Sandi sendiri yang mau disampaikan. Jangan ngipri dari apa namanya? Pesugihan. Pesugihan. Kalau dari saya sih hanya menambahkan saja apa yang disampaikan sama Bang Ajo itu memang benar ya Bang. Tapi maaf nih Bang, sebelumnya. Jadi walaupun kita terpuruk dengan keadaan kita, jangan sampai lah Bang ya. Iya, jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti yang tadi dijelaskan sama Bang Ajo. Apalagi yang pertama, untuk mendapatkan hasil itu kita perlu modal yang besar. Modal yang besar. Pertama. Yang kedua, ada yang harus dikorbankan, termasuk keluarga kita juga ya Bang ya. Intinya kita jalani dengan normal, halal, yang cara bekerja, yang tadi ya. Betul. Mungkin itu saja. Saya Doi, Saya Sandi. saya Ajo. oh ya, dan mungkin barangkali buat teman-teman yang ingin berbagi cerita, Bagi cerita bisa langsung DM ke ya, nanti saya cantumkan semua linknya. Ya, betul. Mungkin itu saja Kang Sandi, Bang Ajo. Ya cukup. Kita dari PM Channel Official mundur pamit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.